Sesudah itu, matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu, Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, Apakah menurut anggapanmu, Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta, serta raja negeri Maaka dengan tentaranya, yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi, jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang. Dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu, Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud,
Maka dikumpulkannya seluruh orang Israel. Diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu, orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan boleh mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab 1 Tawari 19. Tuhan Yesus memberkati. Ditulis mengenai Daud yang mendengar berita wafatnya Raja Nahas, raja orang Amon. Daud menunjukkan persahabatan, penghormatan dengan cara mengirim utusan kepada putra Nahas yaitu Hanun. Ia ingin menyatakan empati dan rasa berbelasungkawa. Tapi apa yang terjadi? Reaksi Hanun salah. Ia mempercayai pendapat yang keliru dari para pemimpin Bani Amon. Sehingga dia menganggap utusan-utusan Daud yang datang itu adalah mata-mata yang berniat jahat kepada bangsa Amon. Raja Hanun melakukan tindakan yang memalukan dengan cara mencukur janggut yang dianggap kehormatan bagi pria Israel atau pria Yahudi dan memotong pakaian mereka. Sangat terhina. Reaksi Daud mendengar berita itu, maka dia akan membalas penghinaan tersebut. Hanun dengar apa reaksi Daud itu, tetapi cara penanggapannya adalah salah. Bukan segera dia minta maaf dan mengaku salah lalu berubah, tapi malah dia membuat keputusan yang salah berikutnya, masalah besar, dengan cara membayar dengan sejumlah uang untuk meminta bantuan dari Raja Aram agar siap berperang melawan Israel. Ketika Daud melihat hal itu, ia meminta bantuan Yoab menghadapi Bani Amon dan orang Aram. Dikepung dari depan dan belakang, Yoab dibantu oleh Abisai adiknya. Dengan anugerah pertolongan Tuhan, mereka mampu mengalahkan tentara Aram dan tentara Amon. Kekalahan itu membuat orang Aram akhirnya jera membantu Amon sebagai pasukan bayaran. Pelajaran yang bisa diperoleh dari 1 Tawari 19 ini adalah yang pertama, untuk memilih teman, lingkungan, berkolaborasi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan sehingga diberi hikmat. Karena nasihat yang salah membuat keputusan yang salah, akibatnya fatal. Yang kedua, agar kita semua mengerti kalau kita berbuat salah, karena tidak ada manusia yang selalu benar, segera mengaku salah, minta ampun, dan bertobat. Jangan mengambil tindakan
berikutnya yang lebih salah sehingga terjerumus. Yang ketiga, Tuhan sanggup membuat mujizat pertolongan bagi orang-orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Walaupun sedikit jumlahnya, tetapi karena anugerah Tuhan, Israel bisa menang dari penghinaan yang dibuat oleh Raja Hanun yang dibantu oleh tentara Aram. Tuhan lebih besar, lebih berkuasa dari siapapun dan apapun. Pelajaran-pelajaran ini ditulis untuk mengajar orang Israel yang pulang dari pembuangan, bahwa pilihlah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga diberi hikmat Tuhan untuk menjadi teman, untuk jadi penasehat dalam kehidupan. Putuskanlah hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan. Kalau salah, jangan keras kepala, segera bertobat, mengaku dan berubah. Dan Tuhan itu maha besar. Walaupun orangnya, umatnya hanya sedikit jumlahnya dan kemampuannya, tapi Tuhan sanggup membuat mujizat bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sebab itu, pastikan hidup kita setiap hari berkenan kepada Tuhan. Kalau kita salah, jangan keras hati dan menganggap itu biasa. Segera mengaku dosa, bertobat, dan kembali menghidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ia Immanuel.